Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nanti Ibu harap anak-anak semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan kita akan kembali lagi belajar melalui Google Classroom. Anak-anak, pada bab 7 kemarin kita telah belajar tentang pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan terbentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Silahkan anak-anak simak materi berikut ini. Sebelumnya, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa provinsi kita, ya, daerah istimewa Yogyakarta, di mana kita tinggal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Apa saja perannya? Nah, ini beberapa contoh ada di slide berikutnya. Mungkin ada anak-anak yang belum tahu bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Waktu itu ibu kota Indonesia di Jakarta itu tanggal 4 Januari 1946 dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki oleh Nica. Nica itu pasukan Belanda, sehingga mau tidak mau ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta, di mana Yogyakarta dinilai sebagai daerah yang paling siap dari sisi ekonomi, sosial maupun keamanan. Sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api. Ini membuktikan bahwa Yogyakarta pernah mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ini gambar Monumen Jogja Kembali, ya. Dan mungkin anak-anak sudah familiar sekali, mungkin juga ada yang pernah berkunjung ke sini, di mana Monjali ini merupakan lambang berfungsinya kembali pemerintah Republik Indonesia. Waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia ternyata juga tak luput dari serangan Belanda dan sekutunya, sehingga rakyat berusaha melakukan perlawanan dan sering dikenal dengan serangan umum 1 Maret, di mana akhirnya rakyat berhasil memukul mundur tentara Belanda, dan ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 dan kembalinya Presiden Soekarno, Mohatta, dan petinggi-petinggi lainnya pada tanggal 6 Juli 1949 di Yogyakarta. Itu tadi, ya anak-anak, sedikit cerita terkait dengan di mana Yogyakarta berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Ternyata setelah Indonesia merdeka, kita tidak serta-merta bebas dari serangan dan penjajahan dari bangsa asing, karena banyak sekali campur tangan asing yang masih berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Mereka ingin merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Tetapi sebagai rakyat Indonesia melakukan berbagai upaya, strategi, dan perjuangan agar kemerdekaan tetap terjaga dari berbagai ancaman. Konflik antara Indonesia dengan Belanda diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang dibuncangi oleh Nica. Nica itu singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration atau pegawai-pegawai sipil Belanda. Mereka datang dengan membonceng sekutu atau sering disebut dengan AFNI.
Jika anak-anak ingat bahwa semenjak Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, secara hukum Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia. Nah, keadaan ini menyebabkan pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang. Akan tetapi, kedatangan tadi diam-diam ternyata membawa orang-orang lincah dan akhirnya membuat kecurigaan bangsa Indonesia dan menimbulkan permusuhan. Pada kenyataannya, ternyata Nica tadi berusaha untuk mempersenjatai kembali KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Nah, inilah awal mula dan juga semakin jelas bahwa Nica ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal inilah yang memicu berbagai pertempuran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu di Surabaya, Medan, Ambarawa, Manado, Bandung, dan juga kota-kota lain. Secara umum, ada dua bentuk atau strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perlawanan secara fisik atau lewat senjata. Ya, yang kedua itu perundingan atau diplomasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk yang perlawanan bersenjata atau secara fisik dulu. Apa saja berbagai bentuk perlawanan bersenjata akan kita bahas pada slide di bawah ini. Nah, ini adalah beberapa contoh perjuangan secara bersenjata atau fisik. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, serangan umum 1 Maret, pertempuran Medan Area, dan peristiwa Merah Putih di Manado. Anak-anak bisa melihat ini adalah gambar peristiwa Bandung Lautan Api, di mana salah satu bangunan yang dihanguskan oleh rakyat Bandung. Kita kenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dan juga mungkin anak-anak waktu SD ya sering bernyanyi Halo Halo Bandung. Nah, itu merupakan salah satu lagu yang diciptakan yang diilhami dari peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi pada waktu itu sekutu tiba di kota Bandung dan mengultimatum agar semua senjata api yang direbut oleh rakyat itu harus diserahkan ke sekutu. Tetapi ultimatum tersebut tidak diindahkan. Dan kemudian pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Republik Indonesia menyerang markas Inggris di Hotel Honman dan Hotel Pringer. Lalu sekutu mengultimatum agar Tentara Republik Indonesia mengosongkan kota. Tetapi jelas kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau kalau harus meninggalkan kota dan menyerahkan senjata yang dimiliki ke tangan sekutu. Maka dari itu, Tentara Republik Indonesia menanggapinya dengan melakukan operasi bumi hangus setelah mengevakuasi penduduk kota. Nah, tujuan aksi membakar kota Bandung ini agar kota Bandung tidak dapat digunakan oleh sekutu, ya. Kemudian kota Bandung bagian selatan telah kosong dari penduduk. Nah, itulah cerita mengenai Bandung Lautan Api, di mana begitu semangatnya, begitu rela berkorbannya rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau anak-anak memperhatikan, Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal 10 November. Nah, kenapa diperingati setiap tanggal 10 November? Nah, ini ternyata di belakangnya ada sebuah peristiwa namanya Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu dipelopori oleh Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah pemimpin arek-arek Surabaya yang menggelorakan semangat perjuangan untuk menentang ultimatum sekutu di Surabaya.
Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan pidato-pidatonya. Sementara melalui radio, Soekarno melancarkan protes ke PBB yang tidak mengambil tindakan apapun. Setelah 3 minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya dari pendudukan Inggris. Kemudian, untuk mengenang peristiwa ini, di kota Surabaya dibangun Tugu Pahlawan dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, itu tadi beberapa contoh perjuangan secara bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini kita dapat melihat di mana ternyata perjuangan itu sangat mahal harganya. Dan para pahlawan kita telah rela berkorban, berjuang, habis-habisan demi mempertahankan kemerdekaan. Tetapi perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti di situ saja. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini merupakan hal yang patut kita isi dengan berbagai hal-hal yang positif. Sampailah kita pada penghujung video pada pembelajaran kali ini. Ibu harap setelah kalian menonton video ini, semoga rasa cinta tanah air kalian terhadap Indonesia terus untuk ditingkatkan. Nah, setelah ini silahkan anak-anak kerjakan tugas di classroom sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk pertemuan ke depan, silakan anak-anak mempersiapkan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.